selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 32. Oh gitu ya. Apa aku terlalu bodoh sampai tidak tahu makna kata mbak? Aneska tersenyum mendengarkan itu. Nes, seragam putih biru tadi di bagian apa? Itu security. Ya ampun, kenapa aku bisa bego begini? Memang pantas aku jadi babu, gerutunya. Hahaha, kamu gak bodoh, cuma lupa. Ah, sama itu. Oh iya, kita mau kemana sekarang? Ke kantor polisi? Waktunya tidak cukup, jadi kita langsung ke restoran saja. Ngapain? Tanya Angela penasaran. Kamu akan tahu nanti. Aneska menyebutkan nama restoran yang akan dikunjunginya. Mereka tiba dalam waktu 30 menit. Keduanya masuk ke dalam restoran dan disapa pelayan. Berapa orang? Tanya pelayan. Saya bersama Pak Dudu, saut Aneska. Oh iya, mari silahkan. Aneska dan Angela menuju ruangan yang private. Di dalam ruangan itu ada Pak Dudu dengan timnya. Maaf Pak, saya terlambat, ujar Aneska. Belum Aneska, Fania belum datang, itu tandanya kamu belum terlambat, saut Pak Dudu. Aneska duduk di sebelah Pak Dudu. Pria parubaya itu menjelaskan apa saja yang harus dikatakan Aneska ke Fania. Tidak butuh waktu lama, Fania datang dengan tim kuasa hukumnya. Selamat sore, ujar pengacara dari Fania. Pak Dudu dan yang lainnya menjawab dan mempersilahkan tamunya untuk duduk. Pak Dudu menawarkan makanan untuk tamunya, tapi Fania menolak. Langsung saja, ujar Fania tegas. Baiklah, maksud kami mengundang Anda ke sini ingin membicarakan kasus kamu dan Abian, ujar Pak Dudu. Kami ingin kamu mencabut gugatan itu, timpal Aneska. Jika Anda setuju, kami akan memberikan uang damai sebesar 100 miliar, ujar Pak Dudu. Fania dan pengacaranya berbisik-bisik, tapi Fania cukup keras dengan pendiriannya. Saya tidak butuh uang dari kalian. Yang saya butuhkan hanya ini. Fania menunjukkan kertas yang isinya perdamaian dan persyaratan yang harus dilakukan Aneska. Membaca persyaratan itu membuat Aneska mendidih. Dia mengepalkan tangannya dan ingin menampar Fania. Tapi Pak Dudu mewanti-wantinya untuk tidak terpancing. Poin yang pertama. Aku akan mencabut gugatanku asalkan aku menjadi istri kedua Abian, ujar Fania tegas. Jangan harap, seru Aneska marah. Fania hanya tersenyum. Poin yang kedua. Setelah menjadi istri kedua, aku yang akan mengurusi semua keperluan Abian. Aneska mengeluarkan nafasnya secara kasar. Terlihat dia sedang berusaha menahan amarahnya. Poin yang ketiga. Menjadi istri kedua tetap mempunyai hak yang sama dengan istri pertama. Dengan kata lain, mahar yang diberikan Abian ke kamu harus sama yang aku dapatkan. Apa? Kamu ingin memeras Abian? Seru Aneska marah. Aku tidak ingin memeras calon suamiku. Aku hanya ingin mendapatkan hak yang sama dengan kamu. Tapi kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Hanya saja Abian akan mendekam di penjara, ujar Fania santai. Seharusnya kamu beruntung, karena aku tidak menyebutkan kata cerai. Bisa saja aku menuntut Abian untuk menjadi istri satu-satunya dan menceraikan kamu, ujar Fania tersenyum mengejek. Kamu? Aneska menuding Fania. Agar suasana tidak memanas, Pak Dudu mengambil jalan tengah. Akan kami pertimbangkan, ujar Pak Dudu. Itu salinannya, silakan tunjukkan ke Abian. Jika setuju, kami akan menyerahkan yang asli dan harus ditandatangani Abian, ujar pengacara Fania. Fania dan tim pengacaranya segera meninggalkan ruangan itu. Pak, bagaimana ini? Tanya Aneska bingung. Ini sangat sulit Aneska. Fania menuntut pertanggungjawaban dari Abian, ujar Pak Dudu. Pak, apa bisa dipastikan perawan Fania hilang karena Abian? Tanya Aneska. Itu kita tidak tahu, hanya Tuan Abian yang tahu. Dan untuk hal seperti itu tidak bisa dibuktikan, ujar Pak Dudu. Aneska salah. Ternyata Fania lawan yang sangat berat. Benar yang dikatakan Tante Rona. Lawan sebenarnya Fania, gumam Aneska. Jalan satu-satunya kita harus memenangkan kasus ini. Walaupun jujur, kemungkinan menang sangat sedikit. Pak, saya mohon menangkan kasus ini. Kita akan berjuang Aneska. Bagaimana salinannya? Tanya Aneska sambil menunjuk ke arah kertas yang ada di meja. Kertas yang berisi permintaan atau tuntutan Fania. Apa salinannya akan kita serahkan ke Abian? Tanya Aneska. Abian tidak akan mau.
dia sangat mencintai kamu, Aneska. Tapi kalau Abian tanya bagaimana? Kamu bisa katakan saja kalau Fania akan menarik gugatannya dengan syarat jadi istri kedua, ujar Pak Dudu. Yang diucapkan suaminya benar. Fania hanya menginginkan jadi istri kedua. Dia menyesal mengundang Fania. Berharap wanita itu mau berdamai, tapi kenyataannya permintaan wanita itu di luar perkiraan mereka. Aneska dan Angela kembali ke mobil. Wajah Aneska terlihat murung. Nes, aku turut prihatin, ujar Angela. Aku stres dan bingung harus melakukan apa. Aku tidak bisa banyak membantu, Nes. Tapi aku akan mendukungmu. Apa aku biarkan Abian menikah dengan Fania? Aneska membutuhkan pendapat Angela. Aku tidak tahu, Nes. Pikiran Aneska benar-benar buntu. Kita ke rumah Nona Zira sekarang, cerita Aneska. Apa kamu yakin? Ini bukan waktu jam belajar kamu, tanya Angela ragu. Aku harus menanyakan pendapatnya. Semoga Nona Zira bisa membantuku. Mobil berputar arah, bukan ke kantor polisi. Karena waktu berkunjung telah habis, maka Aneska meminta ke rumah Zira. Penjaga membukakan pintu pagar rumah Zira. Aneska duduk di ruang tamu bersama dengan Angela. Tentunya dengan perasaan takut jika Zira akan marah kepadanya. Ada apa, Aneska? Tanya Zira. Nona, maaf mengganggu. Saya butuh saran Nona. Zira duduk dengan tatapan bingung. Saya tahu kalau ini bukan waktu belajar saya. Tapi jika saya tidak menceritakan ini, perasaan saya tidak tenang. Dan menurut saya, hanya Nona yang bisa menenangkan saya. Ya sudah, ceritakan. Aneska menceritakan tentang pertemuannya dengan Fania. Dan dia juga menyebutkan poin-poin yang diajukan Fania. Bagaimana menurut Nona? Apa yang harus saya lakukan? Pilihan yang sulit. Jika kamu mengizinkan wanita itu menikah dengan Abian, itu sama saja kamu membawa petaka baru dalam rumah tangga kalian. Tapi di satu sisi, Abian akan bebas. Tapi jika Abian tidak menyetujui persyaratan dari wanita itu, suami kamu akan dipenjara. Dengan kata lain, semua keputusan ada di tangan kamu. Jelas, Zira? Di tangan saya? Aneska bertanya dengan raut wajah bingung. Iya, semua keputusan ada di tangan kamu. Dan harus ada yang dikorbankan. Aneska terdiam. Jika saya jadi kamu, saya tidak akan menyerahkan yang menjadi milik saya. Dalam hal ini suami saya. Masih ada waktu untuk berjuang, Aneska. Buktikan kalau kamu tidak lemah. Terima kasih, Nona. Tadinya saya sempat berpikir akan mengorbankan pernikahan. Tapi mendengar hal ini saya cukup tenang. Bagus kalau seperti itu. Ingat, jangan karena cinta kamu mengorbankan segalanya. Karena orang yang sedang jatuh cinta biasanya suka bertindak di luar nalar. Baik, Nona. Saya akan mempertahankan rumah tangga kami. Setelah cukup tenang, Aneska dan Angela pamit pulang. Di dalam perjalanan, keduanya kembali mengobrol membicarakan tentang Zira. Entah kenapa, kalau Nona Zira bicara, aku seperti kena hipnotis, ujar Angela. Maksud kamu apa? Tanya Aneska. Maksudku, pada saat Nona Zira bicara, tidak ada yang berani menyela pembicaraannya. Lembut, tapi penuh kewibawaan, sahut Angela. Kamu benar. Bukan hanya lembut, tapi Nona Zira tegas, dan dia idolaku, ujar Aneska membayangkan sehebat Zira. Sepertinya aku belum cerita sama kamu. Tentang apa? Tadi si Langit tanya tentang Nona Zira. Aneska langsung menatap Angela. Kenapa dia tanya tentang Nona Zira? Tanyanya. Jadi pada saat kamu mengajakku ke rumah Nona Zira, ternyata Langit mendengar. Jadi dia tanya, Zira yang kamu sebutkan sama dengan Zira yang dia kenal. Ternyata Zira yang dia maksud orang yang sama. Dia tahu kalau Nona Zira punya anak kembar 3, dan dia juga menyebutkan alamat rumahnya. Jelas, Angela. Mungkin Nona Zira pernah ke kantor suamiku, tapi yang aku dengar dari Pak Dudu, Nona Zira menjalankan perusahaan suaminya baru-baru ini. Jadi dengan kata lain, Langit sudah kenal Nona Zira lama. Nah, aku juga memikirkan hal yang sama. Malah, aku berpikir beda. Kamu memikirkan apa? Tanya Aneska penasaran. Aku pernah bilang ke kamu kalau Langit punya tambatan hati. Jadi menurutku tambatan hatinya Nona Zira. Mungkin juga dia masih menunggu cinta Nona Zira. Iya benar. Tadi dia menghubungi Nona Zira. Dan aku juga dengar kalau dia minta izin untuk main ke rumah Nona Zira. Ternyata ketika Nona Zira menjadi janda, banyak menunggunya, ujar Aneska. Jelas banyak yang terpikat, cantik, penuh karisma, sahut Aneska.
Satu lagi, kaya raya. Kekayaannya termasuk dalam urutan nomor 5 di Asia. What? Asia? Itu beneran, Nes? Tanya Angela kurang yakin. Benar. Aku pernah membaca di salah satu tabloid bisnis, tapi tabloid luar negeri. Oh, seandainya aku jadi pria, pasti aku juga mau melamar Nona Zira, ujar Angela berangan-angan. Sudah, jangan mimpi. Sekarang giliranku menyetir ke istana. Karena mobil telah memasuki kawasan hutan, maka mereka berpindah posisi. Sekarang Aneska yang menyetir mobil dengan kecepatan lambat tentunya. Nes, jangan seperti siput dong. Kecepatannya dinaikkan sedikit saja. Di sini kan sepi, jadi kamu tidak perlu khawatir, ujar Angela. Baiklah, akan aku coba. Aneska menekan pedal gas, dan kecepatan bertambah dengan kecepatan sedang. Nes, bagaimana kalau besok yang nyetir ke kantor kamu? Ah, jangan. Masih banyak kendaraan bermotor, aku khawatir menyenggol mobil orang lain. Duh, Nes, kamu harus belajar. Kalau seperti itu, kamu tidak akan pernah bisa. Nanti akan aku pikirkan. Mobil telah masuk ke pekarangan istana, dan Aneska telah berhasil dalam memarkirkan mobil. Suasana menjelang petang. Tiara menghubungi Zidane. Hai, halo. Di ujung ponselnya tentunya Zidane merasa aneh, karena calon istrinya terlihat berbeda dan cenderung ramah. Iya, saut Zidane. Makan malam yuk, ajak Tiara. Boleh. Aku akan jemput ke mes jam 7 lebih. Tapi, malam ini aku yang bayar ya, ujar Tiara lagi. Oke, terserah kamu aja. Setelah itu panggilan terputus. Tiara menemui Tami di kamarnya. Mbak, aku mau masuk, ujar Tiara sembari menggedor pintu kamar Tami. Tami membuka pintu kamarnya. Kamu kenapa? Tanya Tami dan mempersilahkan temannya masuk ke kamarnya. Tiara langsung berbaring di kasur Tami. Hei, itu kasur baru dirapikan, gerutu Tami karena kasurnya selalu berantakan kalau ada Tiara di kamarnya. Ah mbak, nanti aku bersihkan, ujarnya sembari memeluk guling. Bersihkan kamu bilang. Kamu selalu mengatakan hal yang sama, tapi nyatanya nggak ada. Langsung nyelonong keluar, gerutu Tami. Mbak, aku bukan mau mendengar ceramah kamu. Cukup ibuku yang ngomel seperti itu. Iya, anggap aja yang ngomel ini kakak kamu. Ayo ceritakan sekarang, karena mbak mau pergi, ujar Tami yang duduk di samping temannya. Mbak mau kemana? Rahasia, saut Tami. Apa mbak mau pergi dengan calon suami mbak? Tanyanya penasaran. Duh, kamu itu malah menanyai mbak. Katanya kamu mau cerita, ayo cerita. Aku mau makan malam dengan Zidane. Sudah baikan ceritanya nih? Sebenarnya belum, tapi hari ini aku mau merayu dia agar diizinkan tetap bekerja. Oh, bagus kalau begitu. Jam berapa kamu dijemput? Jam 7 lebih. Apa? Tami cukup kaget, karena jam 7 dia akan dijemput Dr. Arif. Dengan kata lain, pasti Zidane dan Dr. Arif akan saling bertemu, dan akan membuat Zidane dan Tiara curiga. Mbak, kamu kenapa? Kenapa dengan jam itu? Enggak apa-apa. Tami langsung mengambil ponselnya. Tiara curiga, dia mulai mengintil Tami. Kamu apa? Tami menutup ponselnya. Mbak mau menghubungi siapa? Tanya Tiara curiga. Bukan urusan kamu. Sudah sana pergi. Tami mendorong tubuh Tiara agar segera keluar dari kamarnya. Setelah tidak ada Tiara, Tami segera mengirimkan pesan ke calon suaminya. Aku tunggu di simpang. Tami segera bersiap-siap. Di dalam kamarnya, Tiara curiga dengan gerak-gerik Tami. Mbak Tami kenapa? Heran. Dia seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi apa ya? Gumam Tiara dan segera mengganti pakaiannya. Setelah mengenakan pakaian yang bagus, Tiara segera menuju ke pekarangan mes. Dan kedua sahabat itu saling bertemu. Wah, Mbak cantik banget. Mau kemana? Tanya Tiara. Mau ke depan. Mbak jalan dulu ya. Tami berjalan cukup cepat. Dia khawatir Tiara dan Zidane memergokinya dengan Dr. Arif. Dan benar saja, terlihat mobil Zidane. Pria itu membunyikan klakson mobilnya ke Tami. Tami menganggukkan kepalanya. Mobil Zidane parkir di depan gerbang. Setelah Tiara masuk ke dalam mobil, Zidane mulai bertanya ke calonnya. Tami mau kemana? Tanyanya. Gak tahu. Ayo kita ikuti, titah Tiara. Tapi Zidane sama sekali tidak menekan pedal gas. Malah diam, gerutu Tiara. Jadi malam ini kita hanya mengintai Tami? Enggak. Tapi mumpung Mbak Tami belum jauh, apa salahnya kita ikuti? Aku curiga dengan Mbak Tami. Sepertinya dia menyembunyikan calonnya dari kita, ujar Tiara.
Baiklah kalau begitu, daripada kamu penasaran. Zidan mulai menekan pedal gas menuju persimpangan. Di mana Tami? Tanyanya. Nggak tahu, cepat banget perginya. Tiara memperhatikan trotoar dan sama sekali tidak ada Tami. Karena tidak ada, lebih baik kita lanjutkan makan malam kita. Tiara menganggukkan kepalanya. Mau makan di mana? Tanya Zidan. Tiara menyebutkan jalan yang harus dilewati mereka dan berhenti di salah satu gerobak. Tempat apa ini? Tanya Zidan yang heran dengan tempat itu karena minim dari penerangan. Ini angkringan, ayo turun. Keduanya turun berbarengan. Kenapa gelap seperti ini? Apa tidak ada lampu? Tanya Zidan heran. Memang seperti ini warungnya. Tiara duduk di depan gerobak itu diikuti Zidan. Di sini terkenal enak nasi kucingnya. Tiara memesan nasi kucing dan tentunya dengan sate jeroan dan telur puyuh. Melihat bentuk bungkusan nasi kucing yang kecil membuat Zidan bingung. Aku tidak akan kenyang makan seperti ini, bisik Zidan. Kamu kalau belum kenyang, pesan aja lagi. Nanti aku yang bayar, sahut Tiara yang mulai menikmati nasi kucingnya. Di tempat lain, Tami cukup tenang karena dia tidak dipergoki Tiara dan Zidan. Kamu terlihat cukup resah tadi, dan sekarang tidak. Memang ada apa? Tanya Dokter Arif. Nggak ada, Dok. Yakin? Tanya calonnya lagi. Yakin, sahut Tami. Dokter Arif membawa Tami ke mall. Tempat makan langganan Dokter Arif ada di mall. Menurutnya, di mall mereka bisa sekaligus mencuci mata dan berkeliling mall. Jalan beriringan tapi dengan jarak yang jauh. Tami, kita tidak seperti sepasang kekasih, ujar Dokter Arif sembari menunjuk pasangan yang lain. Memang kita bukan sepasang kekasih, sahutnya. Oh iya, saya rawat. Kita bukan seperti sepasang kekasih, tapi tepatnya pasangan yang akan menikah. Dokter Arif memperjelas status mereka. Tami tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Dok, saya belum bisa. Anda tahu sendiri, lamaran yang Anda lakukan membuat saya belum percaya sampai detik ini. Kadang saya berpikir kalau ini hanya mimpi belaka. Tami, sayangnya kamu bukan mimpi, ini benar adanya. Memang kita belum memiliki perasaan satu sama lain, tapi kita harus mencoba. Dokter Arif memegang kedua pundak Tami. Dok, tolong tangannya. Kalau ada perawat yang lihat bagaimana? Akan saya katakan dengan jujur kalau kamu calon istri saya. Belum waktunya. Tami menurunkan tangan Dokter Arif dari bahunya dan berjalan meninggalkan calonnya. Dokter Arif mengikuti langkah calon istrinya. Sampai kapan, Tami? Sampai saya siap, Dok, sahutnya. Dokter Arif tidak bisa memaksa. Dia sadar diri. Lamaran yang dilakukannya secara mendadak membuat Tami kurang yakin kepadanya. Dan dia memaklumi jika Tami meragukan semuanya karena penyamarannya menjadi Jack. Dokter Arif dan Tami masuk ke tempat makan. Memesan makanan sesuai selera masing-masing. Baiklah Tami, saya memaklumi keputusan kamu. Jika kamu ingin menutupi ini dari rekan kamu, silahkan. Tapi ketika menikah, kamu harus tahu tugas kamu sebagai seorang istri. Mendengar kata tugas membuat Tami tertegun dan berpikir cukup kencang. Tugas seorang istri selain mengurusi keperluan suami, salah satunya melayani suami di ranjang. Seketika bulu kuduknya merinding. Tidak bisa membayangkan tidur satu kasur dan melakukan hal begituan dengan dokternya sendiri. Sampai makanan mereka dihidang, Tami masih memikirkan tugas-tugasnya kelak. Kamu kenapa? Tanya Dokter Arif pelan. Nggak ada dok, sahut Tami gugup bercampur malu. Pipinya merona membayangkan bibirnya dan tubuhnya akan disentuh dokternya sendiri. Dokter Arif memegang dahi Tami, memastikan kalau calon istrinya tidak demam. Tidak demam? Ujar Dokter Arif. Saya sehat dok, sahutnya dan mulai memegang sendok di tangannya. Membayangkan hal seperti itu membuat Tami gemetar. Tangannya ketika memegang sendok ikut gemetar. Tami, kamu sehat? Dokter Arif menggenggam jari jemari Tami. Jantungnya langsung berdebar ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Tami keringat dingin dan segera menarik tangannya. Tami, kamu kenapa? Tanya Dokter Arif lagi. Nggak ada dok. Tami langsung menegakkan segelas minuman hangat di depannya. Dia mengontrol jantungnya dengan minuman itu. Setelah cukup tenang, Tami mulai memegang sendok. Tidak ada gemetar seperti tadi. Dia mulai bisa menikmati makanannya. Karena calon istrinya sudah cukup tenang, Dokter Arif mulai memakan makanannya. Dok, minuman saya sudah habis. Boleh pesan lagi? Tanyanya. Silahkan Tami, kamu bisa pesan sepuasnya. Tami memesan minuman yang sama. Tami, sampai kapan kamu memanggil saya dengan sebutan dokter? Tanya Dokter Arif di sela-sela makannya. Nggak tahu dok,
Baiklah, ketika menikah, kamu harus memanggil saya dengan sebutan yang berbeda. Maksud dokter? Dengan memanggil nama? Bisa seperti itu. Tapi ada baiknya kamu memanggil saya dengan sebutan papa. Apa? Papa? Tami bingung. Dok, papa untuk mereka sudah memiliki keturunan. Iya, saya tahu. Dan kita juga akan segera memiliki keturunan nanti. Dengan sebutan itu, kita mulai membiasakan diri nantinya. Tami mulai memijat pelipisnya. Hal yang ditakutkannya terucap sendiri dari calon suaminya. Dok, saya merasa sesak, ujar Tami. Dokter Arif memindahkan posisi duduknya di sebelah Tami, memegang punggung calon istrinya. Tami, ada baiknya kamu longgarkan dalaman kamu, ujar Dokter Arif. Apa? Tami langsung melotot ke arah calon suaminya. Agar kamu bisa bernapas dengan leluasa. Gak usah dok, saya sudah sembuh. Tami langsung beranjak dari tempat duduknya, keluar dari tempat makan seorang diri. Dokter Arif membayar makanan yang dimakan mereka. Kenapa lagi dengan dia? Gumamnya sembari mengikuti Tami dari belakang. Ketika mendekati sebuah toko, Dokter Arif memegang tangan calon istrinya dan membawa masuk ke dalam toko baju itu. Dok, apa yang Anda lakukan? Tanya Tami dan berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Dokter Arif. Silahkan pilih pakaian yang ingin kamu beli, ujar calonnya. Terima kasih dok, saya nggak tertarik, sahut Tami menolak. Dokter Arif menghela nafasnya. Menurutnya calon istrinya sangat keras kepala. Akhirnya Dokter Arif memilihkan pakaian yang cocok untuk Tami. Kamu bisa coba yang ini. Tami melihat bandrol harga itu. Dok, ini jutaan, bisiknya. Iya, saya tahu. Makanya saya membelikan untuk kamu. Ayo coba. Dokter Arif menyerahkan pakaian itu ke tangan Tami. Dan Tami menyerahkan balik ke calonnya, terus berulang. Tami, apa salah saya memberikan barang untuk calon istri saya? Toh, sebentar lagi kita akan menikah. Stop dok. Tami mengambil beberapa pakaian yang dipilihkan calon suaminya. Dia membawanya ke ruang ganti. Tami terpaksa menerima semua itu dengan alasan untuk menghindari Dokter Arif, mengatakan tentang kata menikah. Karena mendengar kata menikah, pikirannya akan langsung mengarah ke hubungan suami istri. Dan itu membuat Tami mau pingsan. Bagaimana? Tanya Dokter Arif ketika melihat calon istrinya sudah keluar dari ruang ganti. Dok, badan saya alergi dengan pakaian mahal. Sengaja mengatakan seperti itu untuk menolak secara halus. Dokter Arif mengerutkan dahinya dan mencari tulisan yang tertera di pakaian itu. Lihat, di sini tertulis tidak membuat alergi. Tami melongok dan membaca tulisan dengan bahasa asing. Saya tahu, ini alasan kamu untuk menolak pemberian saya. Dokter Arif malah memilihkan beberapa pakaian lagi untuk calonnya. Ingat, jangan ditolak. Kalau menolak, saya akan mengumumkan kepada para tim medis kalau kamu calon istri saya. Dan dengan seperti itu, kita bisa mengadakan resepsi di sini, ancamnya. Tami mendengus kesal, dan dia sadar jika dirinya sedang diancam. Bersambung.